Jemaah rahimakumullah, sungguh Ramadan sudah di depan mata. Namun tidak sedikit yang meremehkan amal soleh di bulan Ramadan karena ketidaktahuannya akan besarnya pahala dan hikmah yang terkandung dalam berpuasa. Sehingga banyak yang puasa waktunya habis untuk masak-masak saja, kuliner kemana-mana, mendekor rumah dengan gonta-ganti warna. Para remaja habis waktunya untuk main game atau hal-hal yang melalaikan lainnya. Padahal jemaah rahimakumullah, Ramadan momentum menuju takwa. Ramadan kesempatan menabung limpahan pahala. Ramadan peluang mendapat derajat tinggi lagi mulia serta menghapus dosa, terbebas dari siksa api neraka. Bisakah atau cobalah Anda menghayati dan merasakan intisari Ramadan ini. Seandainya disingkap kepada kita tentang ajal kita, bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, bagaimanakah kita menjalani bulan suci Ramadan ini? Berapa kebaikan yang akan berusaha kita kumpulkan? Bersungguh-sungguhlah, mungkin bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftah fihi abwabus sama, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa taghulla fihi maradatus syayatin, lillahi fi lailatin khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian puasa pada bulan ini, dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharapkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah benar-benar diharamkan dari kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ulama hadis lainnya. Jemaah rahimakumullah, tentunya agar Ramadan tahun ini penuh makna dan waktu tidak terbuang sia-sia, alangkah baiknya kita meneladani sunnah-sunnah dan adab saat Ramadan tiba. Dan di antara sunnah-sunnah Ramadan yang dicontohkan oleh kedua kita Rasulullah SAW dan yang telah dijalankan oleh orang-orang yang dijanjikan surga yang tidak lain mereka adalah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang pertama adalah dianjurkan ketika seseorang ada yang menghinanya atau mendorongnya, maka balaslah kejelekan itu dengan kebaikan dan katakanlah, saya sedang berpuasa. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka janganlah kalian berkata kotor dan janganlah kalian berlaku bodoh. Kalau ada seseorang mendorong atau menghina kalian, maka katakanlah, saya sedang puasa. Sesungguhnya dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau minyak misik. Dan meninggalkan makanan, orang yang berpuasa meninggalkan makanan, minuman dan hawa nafsunya karenaku, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya, dan kebaikan lipat gandakan 10 kali lipat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah. Kemudian sunnah yang kedua yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Sahihain
dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahurlah kalian, sesungguhnya pada makanan sahur itu ada keberkahan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, disunnahkan dalam sahur untuk mengakhirkannya. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Zaid dan Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdiri untuk menunaikan salat. Saya berkata, "Berapa jarak antara azan dan sahur?" Mereka mengatakan sekitar 50 ayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian sunnah yang keempat, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, jamaah Jumat rahimakumullah, yang disunnahkan ketika berbuka adalah berbuka dengan rutop. Rutop adalah kurma yang setengahnya matang dan setengahnya masih mentah, mengkal. Ya, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini cuaca di Timur Tengah itu sangat cocok dan pas untuk mematangkan kurma. Jadi ketika di Ramadan itu setengahnya matang, setengahnya masih belum. Dan ini yang lebih disunahkan untuk dimakan. Dan kalaupun tidak ada, tidak mengapa untuk memakan kurma yang sudah matang. Kalaupun tidak ada juga kurma yang matang, boleh dengan meminum segelas air. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutop sebelum menunaikan sholat. Kalau tidak mendapatkannya, maka beliau berbuka dengan kurma. Kalau tidak mendapatkan, beliau berbuka walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, di sini jemaah rahimakumullah, menyegerakan berbuka ini merupakan sebuah sunnah. Untuk itu jika kita memang saat berpuasa kita sedang dalam perjalanan dan tidak mungkin bagi kita untuk buka tepat waktu di rumah, maka setidaknya kita harus berbekal. Imma kita berbekal kurma dengan jumlah yang ganjil, ya, atau kita berbekal air. Jadi ketika dalam perjalanan kita mendengarkan suara azan maghrib ataupun waktu berbuka tiba, kita sudah siap untuk menjalankan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian yang keenam, jamaah Jumat rahimakumullah, disunahkan ketika berbuka mengucapkan seperti yang diucapkan dalam hadis Rasulullah. Apa itu? Yang pertama yaitu mengucapkan bismillah. Dan inilah yang lebih ditekankan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa adalah zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Saya ulangi, zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi. Artinya telah hilang dahaga dan terbasahi tenggorokan serta pahalanya tetap insyaallah taala. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya adalah dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kita harus memperbanyak doa di bulan Ramadan ini, khususnya di waktu-waktu yang istijabah, di waktu-waktu yang istijabah. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa mendapati tempat-tempat yang istijabah, maka ini akan lebih afdal. Misalkan seseorang yang ada rezeki bisa untuk melakukan umroh, bisa berada di tanah haram, ini merupakan tempat yang istijabah. Tapi kalau tidak, setidaknya kita mendapati waktu yang istijabah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa kedua orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang bepergian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian hadis dari Abu Umamah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap berbuka Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Kemudian yang ketiga dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada setiap malam, yakni di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan bagi setiap muslim ada doa yang terkabulkan pada setiap hari, ya, di bulan Ramadan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita kelak di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah hendaknya orang yang berpuasa menjauhkan diri dari perkara yang dapat mengurangi pahala puasanya. Hal ini tidak lain dikarenakan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wa 'amila bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, yaitu mengerjakan perkataan dusta tersebut, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam artian Allah tidak peduli walaupun dia dalam keadaan berpuasa, Allah tetap akan kurangi pahalanya. Dan bisa jadi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Na'udzubillah. Nah, terkait hadis ini, Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughal berkata bahwa mencela, berdusta, bergibah ataupun menggunjing, kemudian namimah, mengadu domba dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasa. Walau puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib, sehingga perkara ini tepat dimasukkan dalam adab dan sunnah ketika berpuasa. Nah, jadi sudah menjadi kelaziman orang-orang yang berpuasa menjaga lisannya, menjaga apa yang diucapkannya, menjaga semua perbuatannya, agar jangan sampai tindak tanduknya ataupun kesehariannya ini ada yang mengurangi nilai pahala puasanya. Kemudian jamaah Jumat rahimahullah, yang ke-8, disunnahkan bagi kita untuk memberi makan orang yang berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau dalam sebulan katakanlah Ramadan itu 29 hari atau 30 hari, kita bisa mendapatkan pahala 100, pahala 200, pahala 1000. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memberikan makan untuk orang yang berbuka. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita, ya, kesempatan bagi kita untuk meraih banyak hari pahala puasa di bulan Ramadan ini, yang salah satunya adalah dengan memberikan makan orang yang berbuka. Kemudian jamaah Jumat rahimahullah, yang ke-9 yang merupakan sunnah puasa adalah hendaknya orang yang berpuasa banyak berderma, banyak melakukan kebajikan, dan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan atau kebaikan yang beliau lakukan lebih giat, lebih banyak di bulan suci Ramadan, khususnya ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Jibril alaihissalam menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran.
hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Rasulullah. Apabila Jibril selesai membacakan untuk Rasulullah, maka apabila Jibril alaihissalam datang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cepat dalam kebaikan, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, terkait hadis ini jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Dengan apa? Beliau memperbanyak sedekah. Banyak berbuat baik. Yang suami berbuat baik kepada istri, yang istri berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada rekan kerja. Tidak hanya itu. Berbuat baik di sini adalah memperbanyak tilawatul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kalau di bulan Ramadan saja, saat setan dibelenggu, saat iman sedang naik-naiknya, kita kurang perhatian dalam membaca Al-Quran, maka apa yang diharapkan di luar bulan suci Ramadan? Maka Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan beriktikaf. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan banyak berderma, melalui memberi makan berbuka, kemudian sedekah, kemudian berpuasa, maka orang-orang yang melakukan ini berpuasa, bersedekah, berderma, mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa satu kamar di surga. Ya, ini cara kita untuk memboking kamar di surga, rumah di surga. Tiang-tiangnya terbuat dari emas. Ya, dipan-dipannya bertahtakan emas dan perak. Terbuat dari sutra yang sangat lembut. Nah, bagaimana caranya? Disebutkan dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah ghurafah." Inna fil jannah ghurafah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar. Ya, ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha. Dapat terlihat bagian luarnya. Dan dapat terlihat bagian dalamnya. Seorang Arab Badui kaget. Ya. Kemudian dia berdiri. Qala al-Arabi, faqala liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam. Kamar surga tersebut diperuntukkan bagi orang yang memperbagus pembicaraannya, memperbaiki ucapannya, wa at'amat ta'am, dan kepada orang yang suka memberikan makan, wa adamas syiyam, dan orang-orang yang berpuasa, wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Ya, dan orang yang sholat malam di saat manusia sedang tertidur. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, beberapa adab seorang muslim ataupun muslimah dan juga sunnah-sunnah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih memasuki bulan suci Ramadan.